Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Minggu Advent yang kedua, pada hari ini kita disapa oleh firman Tuhan melalui firman-Nya yang tertulis pada kitab Zakaria pasal yang ke-9 yang dimulai dari ayat 9 sampai dengan ayat 10. Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan 10. Demikianlah firman Tuhan. Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita mungkin sering mendengarkan suatu perkataan yang menyebutkan menunggu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Atau mungkin kita tidak hanya mendengarkannya, tetapi kita juga mungkin mengatakannya. Bahkan kita juga mungkin merasakannya. Sehingga banyak orang menganggapnya sebagai suatu kebenaran. Tetapi benarkah menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan? Sebenarnya adalah tergantung apa atau siapa yang sedang kita tunggu. Jika yang kita tunggu adalah sesuatu yang sangat kita dambakan, maka sebenarnya waktu terasa begitu lama berlalu. Misalnya, anak yang kita kasihi, di mana kita sudah lama tidak berjumpa, tetapi kemudian dia memberikan kabar bahwa 1 bulan lagi dia akan pulang. Rasa sukacita mendengarkan kabar ini, rasa rindu kita menjadi semakin bertambah. Oleh sebab itu disebutkannya 1 bulan lagi dia akan pulang. Rasanya kok waktu begitu lama berlalu. Waktu 1 bulan itu rasanya menjadi seperti 1 tahun. Atau kita juga merasa bahwa waktu itu terasa begitu lama. Jika misalnya ada piutang kita dan kita menunggu hari kesepakatan dengan orang di mana kita berpiutang, waktu itu akan tiba. Tetapi kok rasanya begitu lama? Di sisi yang lain, jika yang kita tunggu itu adalah batas waktu di mana kita akan membayar hutang, atau di mana kita misalnya akan membayar sewa rumah,
padahal kita belum dapat untuk membayarkannya. Maka waktu itu sebenarnya justru kita rasakan begitu cepat sekali berlalu. Kok rasanya waktu ini cepat sekali? Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sebenarnya waktu menunggu itu adalah merupakan ujian. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita kerjakan sambil kita menunggu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya waktu kepulangan umat Tuhan dari pembuangan Babel, tentu saja ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka. Sekalipun itu merupakan suatu mimpi bagi mereka, tetapi tentulah mereka sangat rindu untuk pulang. Mereka rindu akan kampung halaman. Mereka rindu akan bait Allah. Mereka rindu akan persekutuan. Mereka merindukan bagaimana keindahan hidup di negeri yang diberkati oleh Tuhan, yang berlimpah susu dan madunya. Sebagai bangsa yang terbuang tentulah tidak enak. Bangsa yang terbuang tentulah mereka tidak nyaman. Mereka berada di bawah kendali daripada bangsa lain dan dari orang lain, dan tinggal di suatu negeri yang asing. Tetapi sekalipun itu merupakan suatu mimpi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan semuanya boleh terjadi, semuanya boleh dilakukan. Bahkan apa yang tidak dipikirkan oleh manusia dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui kebutuhan daripada setiap orang. Tuhan mengetahui kebutuhan umatnya. Tuhan mengetahui kebutuhan dari setiap kita. Bahkan lebih daripada kita mengetahui kebutuhan kita, Tuhan mengetahuinya. Sebab Tuhanlah yang menjadikan kita, dan Tuhan sangat mengenal kita. Bahkan lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Tuhan mengetahui kebutuhan umatnya yang merindukan untuk pulang ke negerinya. Dan Tuhan bahkan menggunakan Kores, Raja Persia itu, sebagai alat Tuhan untuk memberikan kebebasan kepada umatnya. Dan umatnya dapat pulang dari pembuangan Babel ke Yerusalem yang sangat dirindukan itu. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata setelah umat itu tiba di Yerusalem, kenyataan tidak seindah apa yang mereka mimpikan. Setelah mereka tiba di Yerusalem, yang mereka temukan adalah kota mati. Tidak ada lagi kemegahan itu. Tidak ada lagi keindahan. Tidak ada lagi bait Allah yang kokoh dan yang begitu megah. Karena semuanya itu sudah dihancurkan. Yang tadinya merupakan kebanggaan mereka, tetapi kini sudah menjadi puing-puing. Melihat semuanya itu, mereka menjadi terpuruk. Bahkan mereka menjadi putus asa. Tetapi di dalam keadaan yang sedemikian, Tuhan tidak mau membiarkan umatnya menjadi putus asa. Tetapi bahkan Tuhan memilih Nabi Zakaria menjadi hambanya untuk memperdengarkan suara Tuhan di tengah-tengah umatnya. Nabi Zakaria menubuatkan tentang Raja di Sion di tengah-tengah umatnya. Nabi Zakaria memberikan semangat yang baru kepada umat Tuhan
mengajak penduduk Yerusalem yang disebutkannya sebagai Putri Sion, supaya mereka bersorak-sorak, supaya mereka bersuka cita, supaya mereka mempunyai semangat yang baru, supaya mereka tidak menjadi putus asa dan menjadi seperti tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kini suara Tuhan diperdengarkan. Bersorak-soraklah. Dan bukan hanya bersorak-sorak seperti biasa, tetapi bersorak-sorak dengan nyaring, penuh sukacita, karena Raja, Sang Pembebas, sudah datang. Lihat rajamu datang padamu. Itu yang diserukan oleh Nabi Zakaria. Raja dunia biasanya adalah duduk di singgasananya yang megah. Tetapi raja ini mendatangi umatnya. Dan ini adalah menjadi sukacita kepada seluruh umatnya. Dia disebutkan adalah sebagai raja yang adil, jaya, dan juga lemah lembut. Raja yang adil bukan hanya menegakkan keadilan, memerintah dengan tepat, hidup penuh dengan integritas, tetapi sang raja memperhatikan orang-orang yang lemah dan miskin. Dan ini menjadi kebahagiaan kepada seluruh umatnya. Ini menjadi sukacita kepada setiap orang yang sudah menantikan raja tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, dikatakan supaya umatnya semuanya bersorak-sorak dengan nyaring. Artinya supaya setiap orang penuh sukacita. Ketika nubuatan ini diperdengarkan, orang-orang Israel memang sedang menantikan seorang raja. Mereka menantikan pembebas. Mereka merindukan keadilan dan kedamaian. Maka di tengah keadaan mereka, seruan yang disampaikan oleh Nabi Zakaria merupakan sesuatu yang sangat menyeduhkan, yang sangat melegakan, dan memberikan jawab atas pergumulan mereka. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-soraklah, hai Putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Firaun dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Inilah menjadi sukacita kepada umat tersebut yang sudah tiba di negeri yang dirindukan, tetapi kenyataan tidak seindah apa yang diimpikan. Dan semuanya ini, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, digenapi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus ketika dia disambut dan dielu-elukan ketika dia memasuki Yerusalem. Maka di dalam hal ini Nabi Zakaria tidak menubuatkan bagaimana Mesias itu, bagaimana Yesus itu akan lahir. Tetapi yang dinubuatkannya adalah bagaimana Raja itu akan bekerja, bagaimana Mesias itu akan melakukan tugasnya.
bagaimana Raja Sang Pembebas itu berkarya di tengah-tengah umat manusia, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Disebutkannya, dia datang dengan mengendarai seekor keledai. Pada dasarnya, para raja, dia datang dengan mengendarai kuda, yang menunjukkan kegagahan dan keperkasaan, menunjukkan pesona. Tetapi sang raja yang dinubuatkan di sini, dia mengendarai seekor keledai, yang menunjukkan adalah suatu ketaatan, kesetiaan, dan juga adalah merupakan kerendahan hati. Karena keledai juga adalah merupakan simbol dari kesediaan untuk berkorban. Mesias sang raja, dia tidak menunggang kuda, hewan yang dipakai untuk berperang, namun ia menunggang keledai yang membawa perdamaian. Kereta perang dan busur perang itu akan dilenyapkan, sebab bukan genderung yang ditabung, tetapi kedamaianlah yang diberitakan. Kedamaianlah yang dibawa, kedamaianlah yang dinyatakan. Damai kepada setiap orang. Dan itu terjadi di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang rela berkorban, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk memberikan kehidupan kepada kita. Maka melalui penderitaan, penyaliban, dan kematiannya, di situ kita ditebus, di situ kita diselamatkan. Seharusnya kitalah yang mati, tetapi dia rela mati supaya kita beroleh kehidupan, supaya kita beroleh keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui khotbah kita pada Minggu Advent yang kedua pada hari ini, kita disapa dengan suatu tema, menyambut Raja yang adil dan jaya. Menyambut Raja yang adil dan jaya. Pada masa-masa Advent ini, dan nanti juga kita akan melakukan perayaan Natal. Bahkan kalau kami melihat ketika sudah memasuki bulan Desember, sudah ada perayaan-perayaan Natal. Dan di dalam hal ini seolah-olah bulan Desember itu adalah bulan Natal. Belum lagi masuk ke Minggu Advent, perayaan Natal sudah dilakukan. Artinya sedemikian banyak perayaan-perayaan Natal yang dilakukan di tengah-tengah kita. Dalam hal ini mungkin tidak ada masalah. Tapi satu hal yang mau kita lihat adalah ketika begitu banyaknya perayaan yang terjadi, begitu banyaknya perayaan Natal yang kita lakukan, yang kita ikuti, bagaimana hubungannya dengan iman percaya kita? Adakah di sana iman yang semakin bertambah? Adakah di sana iman yang semakin berbuah? Adakah iman yang semakin teguh? Atau perayaan itu berlalu begitu saja? Atau perayaan itu kita anggap sebagai sesuatu yang seremonial? Saat ini kita diingatkan pada perayaan-perayaan Natal yang terjadi,
adakah juga kedamaian semakin kita rasakan? Adakah kita membawa kedamaian di dalam setiap kehidupan kita? Pada setiap perayaan itu, kepada kita diserukan bahwa kita menyambut Raja yang adil dan jaya. Pada perayaan itu kita diingatkan, kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini sebagai juru selamat kita. Itu sudah terjadi pada saat kelahirannya. Dia lahir di Bethlehem Efrata. Tetapi sesungguhnya bukan hanya sekedar sampai di situ saja. Kita bukan hanya merayakan kelahiran, tetapi sesungguhnya kepada kita diserukan bahwa kita sedang menyambut, sedang menyongsong, ataupun sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sebagaimana dia menjanjikan kepada para muridnya bahwa dia akan datang untuk kedua kali ke tengah-tengah dunia ini. Dan itulah yang sedang kita nantikan. Sebagaimana tadi pada awal khotbah ini, menanti itu bisa kita rasakan waktu ini terlalu lama. Menunggu itu membosankan. Tetapi ternyata kadangkala menunggu itu rasanya waktu begitu cepat berlalu. Dan pada saat ini kita disapa sekaligus kita diingatkan bagaimana atau apa yang kita lakukan ketika pada saat ini kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Adakah kita merasakan kok menunggu kedatangan Tuhan Yesus ini untuk kedua kali rasanya terlalu lama? Kok rasanya menunggu Tuhan Yesus ini untuk kedua kali begitu membosankan? Atau apa yang kita katakan? Bagaimana sikap kita dalam masa penantian ini? Dan sekaligus menjadi pertanyaan kepada kita. Jika Kristus itu datang, apakah kita sudah siap? Apakah kita menjadi orang yang sudah standby menantikannya? Sehingga jika dia benar-benar datang, kita menjadi orang yang bersorak-sorai, yang bersukacita, menyongsong dan menyambutnya. Atau sebaliknya, jika dia datang, kita menjadi orang yang sangat terkejut dan sangat tidak siap. Sehingga kita menjadi orang yang menangis, orang yang meratap, orang yang berduka cita. Sebab kita merasa kita tidak siap. Tidak ada persiapan yang kita lakukan untuk itu. Oleh sebab itu pada saat ini, ketika kita disapa dengan suatu tema menyambut Raja yang adil dan jaya, menyambut Kristus Yesus yang akan datang untuk kedua kali, sambil atau ketika masih ada waktu untuk menunggu ini, masih ada kesempatan kepada kita, di mana kita tidak tahu kapan dia akan datang. Sambil menunggu, kita diajak untuk melakukan sesuatu. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita kerjakan? Supaya waktu menunggu ini tidak membosankan, kita harus beraktivitas. Kita harus melakukan sesuatu. Kita ingat, bila Kristus datang,
iman percaya kepadanya ada pada kita. Kita menjadi orang yang tetap setia percaya kepadanya, bukan menjadi orang yang ragu-ragu, bahkan tidak percaya, atau menjadi orang yang tidak peduli. Sambil menunggu, kita diajak untuk melakukan firman-Nya, untuk menjadi kedamaian, membawa kedamaian di mana kita berada. Kehadiran kita bukan menjadi masalah, tetapi kehadiran kita menjadi solusi. Kehadiran kita menjadi kedamaian. Kehadiran kita menjadi sukacita kepada setiap orang. Menyambut Raja yang adil dan jaya. Pada saat ini, sekali lagi kita diingatkan bahwa Raja yang dimaksudkan itu adalah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, Sang Penebus kita, yang akan datang sebagai hakim yang agung, yang akan menghakimi setiap orang atas setiap kehidupannya, atas setiap kesempatan yang sudah dipakai di tengah-tengah dunia ini. Jika kita merenungkan, kalau Dia datang, apa yang didapatinya pada kita? Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapannya? Adakah Dia akan menyambut kita? Adakah Dia akan berseru kepada kita, marilah saudaraku, masuklah ke dalam kerajaan yang sudah disediakan bagimu. Karena di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah manusia, engkau menyaksikan anak manusia. Engkau melakukan kehendak Allah. Engkau hidup di dalam kebenaran. Maka masuklah ke dalam tempat yang sudah disediakan bagimu. Ataukah sebaliknya, Dia menolak kita. Dia mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Sebab di tengah-tengah kehidupanmu, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah manusia, kau tidak mengakui anak manusia. Engkau tidak memperkenalkan. Engkau tidak melakukan firman-Nya. Engkau tidak hidup di dalam kebenaran. Hal yang sedemikian ini yang perlu kita renungkan, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita persiapkan dalam menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita mempunyai kesempatan untuk hidup. Tapi satu hal yang pasti, bahwa ada limit dari waktu ini. Waktu kita adalah terbatas, dan waktu ini pasti akan habis. Tetapi selagi masih ada kesempatan, marilah kita menggunakannya dengan baik. Selagi masih ada kesempatan, mari kita melakukan firman Tuhan, menjalani kehidupan yang benar seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita membawa kedamaian di mana kita berada. Jangan kita menjadi sumber masalah atau sumber konflik. Jika kita tidak dapat memberikan solusi, jangan kita menambah persoalan.
Mari kita menjadi damai di tengah-tengah kehidupan kita, dimanapun kita berada. Demikianlah kita menyambut Raja yang adil dan jaya di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan lebih daripada itu, menjadi pewaris dalam kerajaan-Nya. Kerajaan yang sudah Tuhan sediakan kepada setiap orang yang percaya, yang tetap setia kepadanya, yang melakukan firman-Nya dan hidup berkenan baginya. Kiranya Tuhan menolong kita, menyertai serta memberikan kekuatan kepada kita, sebab kita meyakini dan menyadari mengandalkan kekuatan kita sendiri yang sangat terbatas ini kita tidak akan mampu. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, tentu kita berpengharapan Tuhan yang akan menyempurnakannya dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Allah Bapa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menjaga serta memelihara kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang menyapa kami pada minggu Advent yang kedua pada hari ini. Materaikanlah firman-Mu di hati kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Tuhan, ada banyak pergumulan, persoalan, masalah yang boleh terjadi dalam hidup kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang berputus asa, tapi arahkanlah mata iman kami, mata rohani kami, untuk terus berpengharapan kepada Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan yang bersorak-sorak, penuh sukacita, sekalipun menghadapi pergumulan. Firman-Mu itu yang mengingatkan kami pada hari ini, bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami dengan segala keterpurukan. Engkau yang akan menolong kami, sebab Engkau mengetahui Tuhan keadaan kami, kondisi kami, dan Engkau mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami, lebih daripada kami mengetahuinya, sebab Engkau lebih mengenal kami masing-masing daripada kami mengenal diri kami sendiri. Kami berseru kepada-Mu Tuhan, kasihani kami, sertai dan pimpinlah seluruh kehidupan kami, supaya kami berkenan bagi-Mu. Dan dalam setiap kesempatan, pada waktu kami menjalani masa-masa Advent pada minggu-minggu ini, kami juga melakukan perayaan-perayaan Natal. Berkatilah semuanya kegiatan kami itu Tuhan. Berkati kami untuk menjalani dan melakukannya. Dan lebih daripada itu Tuhan, kiranya menjadi berkat dan sukacita. Terlebih Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Ampunilah dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.